Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 13 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menjadi umat-umat-Mu yang menyenangkan orang lain. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, menyenangkan orang lain. Tujuan dari para hamba Allah. Ayat inti terdapat pada 2 Korintus 1 ayat 24. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Dia yang mengikuti bimbingan ilahi telah menemukan satu-satunya sumber kasih karunia keselamatan dan kebahagiaan sejati, dan telah memperoleh kuasa untuk memberikan kebahagiaan kepada semua orang di sekitarnya. Messages to Young People, halaman 264. Anda tidak ditempatkan di bumi hanya untuk menyelidiki diri sendiri, untuk menggali dan membangun, untuk bekerja keras dan memintal, tetapi untuk menjadikan hidup cerah dan gembira dan indah dengan kasih Kristus. Seperti bunga-bunga, untuk mengembirakan kehidupan orang lain melalui pelayanan dari kasih. Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 97. Tidak ada apapun kecuali hati manusia yang egois, yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada burung yang membelah udara, tidak ada hewan yang bergerak di tanah, yang tidak melayani bagi kehidupan yang lain. Tidak ada daun di hutan atau helaian rumput yang rendah, yang tidak memiliki pelayanannya. Setiap pohon dan semak dan daun memancarkan unsur kehidupan itu, yang tanpanya baik manusia maupun hewan tidak dapat hidup.
dan manusia dan hewan pada gilirannya melayani kehidupan pohon dan semak dan daun. Matahari memancarkan cahayanya untuk menyenangkan ribuan dunia. Lautan, sumber dari semua mata air, dan mata air kita menerima aliran dari setiap negeri, tetapi mengambil untuk memberi. The Desire of Ages, halaman 20. Berusaha membuat diri Anda bahagia adalah pekerjaan yang buruk, usaha yang tidak menguntungkan. Testimonies for the Church, volume 2, halaman 50. Kebahagiaan terbesar yang dialami adalah melakukan kebaikan kepada orang lain, membuat orang lain bahagia. Kebahagiaan seperti itu akan abadi. Testimonies for the Church, volume 1, halaman 161. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menyatakan bahwa hanya hati manusia yang egois yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan keegoisan bukan bagian dari pekerjaan Allah bagi alam semesta. Sebab segala sesuatu yang Allah ciptakan melayani satu dengan yang lainnya. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 196 paragraf 4 yang berbunyi, tidak ada burung yang membelah udara, tidak ada hewan yang bergerak di tanah yang tidak melayani bagi kehidupan yang lain. Tidak ada daun di hutan atau helaian rumput yang rendah yang tidak memiliki pelayanannya. Setiap pohon dan semak dan daun memancarkan unsur kehidupan itu yang tampaknya baik manusia maupun hewan tidak dapat hidup. Dan manusia dan hewan pada gilirannya melayani kehidupan pohon dan semak dan daun. Matahari memancarkan cahayanya untuk menyenangkan ribuan dunia. Lautan, sumber dari semua mata air dan mata air kita, menerima aliran dari setiap negeri, tetapi mengambil untuk memberi. Kalimat akhir yang berkata, but takes to give, atau yang artinya, tetapi mengambil untuk memberi, adalah prinsip yang Allah nyatakan kepada alam semesta. Kata takes dalam kalimat ini bermakna menerima. Karenanya kalimat tersebut dapat dibaca menjadi, tetapi menerima untuk memberi. Dan bukan hanya alam, para malaikat juga. Signs of the Times tanggal 22 Januari tahun 1902 paragraf 9 berkata, para malaikat kemuliaan menemukan sukacita mereka dalam memberikan kasih dan perhatian tak kenal lelah kepada jiwa-jiwa yang jatuh dan berdosa. Makhluk sorgawi merayu hati manusia. Mereka membawa terang ke dunia yang gelap ini dari istana di atas. Dengan pelayanan yang lembut dan sabar, mereka menggerakkan jiwa manusia untuk membawa yang terhilang ke dalam persekutuan dengan Kristus yang bahkan lebih dekat daripada yang mereka dapat ketahui sendiri. Para malaikat juga menerima untuk memberi, sebab memang itulah prinsip kasih Allah, yaitu lebih bahagia memberi daripada menerima. Jadi kita menerima dari Allah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi agar kita dapat memberi kepada orang lain, agar mereka berbahagia. Perhatikan apa yang dibuat oleh Allah dan anaknya berikut ini. Dalam The Desire of Ages, halaman 20 paragraf 1, berkata, pada mulanya, Allah dinyatakan dalam semua karya penciptaan. Kristuslah yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Tangannya yang menggantungkan dunia di angkasa dan membentuk bunga-bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Kepunyaanmu lah laut, dialah yang menjadikannya. Mazmur 65 ayat 6 dan 95 ayat 5. Dialah yang memenuhi bumi dengan keindahan dan udara dengan nyanyian. Dan di atas segala sesuatu di bumi dan udara dan langit,
Dia menuliskan pesan kasih-Nya Bapa. Berdasarkan penjelasan roh nubuat ini, jelas bahwa Allah adalah Bapa, sebab Allah dinyatakan di dalam semua karya penciptaan, di mana melalui karya penciptaan itu, Yesus menuliskan pesan kasih Bapanya, dan bahwa yang menjadikan segalanya adalah Kristus. Hal ini selaras dengan Alkitab, di mana Paulus berkata dalam Kolose 1 ayat 16 yang berbunyi, "Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia." Kemudian dalam Ibrani 1 ayat 2 berbunyi, "Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran Anak-Nya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta." Jadi, pencipta itu adalah Allah Bapa, dan Bapa menjadikan segala sesuatu melalui Anak-Nya. Mengapa penting sekali kita pahami kebenaran ini? Karena ingat kembali roh nubuat menyatakan yang berikut ini dalam The Desire of Ages halaman 21 paragraf 2. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi Ia menerima untuk memberi. Yesus menerima segalanya dari Bapanya, dan apa yang Yesus terima dari Bapanya diberikan kepada seluruh ciptaannya. Itu sebabnya Alkitab menyatakan yang berikut ini dalam Kisah 20 ayat 35. "Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Adalah prinsip ilahi untuk membahagiakan orang lain, dan prinsip ini ditanamkan pada semua makhluk ciptaannya. Sebab dengan memberi, kita dapat menerima kembali untuk memberi terus-menerus. Perhatikan penjelasan roh nubuat berikut ini dalam Signs of the Times tanggal 22 Januari tahun 1902 paragraf 6. Para murid adalah saluran komunikasi antara Kristus dan orang-orang. Ini harus menjadi dorongan besar bagi murid-muridnya hari ini. Kristus adalah pusat agung, sumber segala kekuatan. Murid-muridnya harus menerima perbekalan mereka darinya. Yang paling cerdas, yang paling berpikiran rohani, hanya dapat memberikan apa yang mereka terima. Dari diri mereka sendiri, mereka tidak dapat menyediakan apapun untuk kebutuhan jiwa. Kita hanya dapat memberi jika kita menerima, dan kita dapat menerima hanya jika kita memberi. Saat kita terus memberi, kita akan terus menerima, dan semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak yang akan kita terima. Kita menerima dari Kristus untuk kita berikan kepada sesama kita manusia untuk kebahagiaan mereka. Dan proses ini berkelanjutan. Asal kita mau memberi, maka kita akan menerima. Dan demikian seterusnya. Menerima untuk memberi. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan bagi kami pada pagi hari ini, bahwa hidup kami Engkau ciptakan untuk menyenangkan sesama, untuk menyenangkan makhluk-makhluk lainnya dan ciptaan-ciptaan-Mu, agar kami saling memberi dan saling menerima. Teristimewa menerima daripada Engkau ya Bapa melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan dengan kami memberi, kami dapat menerima kembali. Sebab dari diri kami tidak dapat melakukan apa-apa atau menyediakan apapun.
segalanya kami terima daripada Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hidup kami dapat berbuat dan menyediakan bagi sesama kami manusia demi kebahagiaan mereka. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.